khusus Bojonegoro hari ini, ya teman-teman semua boleh berterima kasih dengan Bang Rocky, karena baru kali ini beliau yang menginisiasi. Ya, biasanya kita yang rekomendasi, Prof, tanggal sekian kita ke kampus ini, kampus ini. Tapi untuk Bojonegoro beliau yang minta ke saya, Dik, tolong siapkan, saya mau memberikan kuliah di Bojonegoro pada hari pertama ketika presiden baru dilantik. Saya bertanya juga sama beliau, apa atensinya kok beliau di hari pertama pelantikan presiden baru kok malah pilih Bojonegoro? Dia bilang, kamu diam aja. Nanti pada saat kuliah kamu dengerin kuliah saya, kira-kira atensi saya apa, dia bilang. Jadi saya datang ke sini selain moderator juga saya ingin dengar sebetulnya apa maunya beliau di Bojonegoro ini, ya. Cuma karena baru hari pertama belum ada gerakan apa-apa yang dilakukan oleh presiden yang baru, saya nggak tahu apakah beliau masih bisa keluar kritikan apa enggak hari ini. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor IKIP PGRI yang saya hormati, para wakil rektor dan para sivitas akademika IKIP PGRI Bojonegoro. Saya dari Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia biasa melakukan safari perjalanan ke kampus-kampus di seluruh Indonesia, mengajak Bang Rocky untuk memberikan pencerahan dan mengkontribusikan akal sehatnya kepada para mahasiswa maupun anak-anak muda yang ada di Indonesia. Kita pernah juga ajak Bang Rocky ke Kalimantan, Sumatera, kemudian bahkan ke luar negeri, ke Jerman, ke Polandia, Slovakia, Jepang, ke Doha. Intinya adalah kita ingin berbagi akal sehat kepada seluruh anak muda yang ada di Indonesia. Khusus Bojonegoro hari ini, ya teman-teman semua boleh berterima kasih dengan Bang Rocky, karena baru kali ini beliau yang menginisiasi. Ya, biasanya kita yang rekomendasi, Prof, tanggal sekian kita ke kampus ini, kampus ini. Tapi untuk Bojonegoro beliau yang minta ke saya, Dik, tolong siapkan, saya mau memberikan kuliah di Bojonegoro pada hari pertama ketika presiden baru dilantik. Saya bertanya juga sama beliau, apa atensinya kok beliau di hari pertama pelantikan presiden baru kok malah pilih Bojonegoro? Dia bilang, kamu diam aja. Nanti pada saat kuliah kamu dengerin kuliah saya, kira-kira atensi saya apa, dia bilang. Jadi saya datang ke sini selain moderator juga saya ingin dengar sebetulnya apa maunya beliau di Bojonegoro ini, ya. Cuma karena baru hari pertama belum ada gerakan apa-apa yang dilakukan oleh presiden yang baru, saya nggak tahu apakah beliau masih bisa keluar kritikan apa enggak hari ini. Ya, atau beliau mau mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Jokowi, kita nggak tahu apa hari ini agendanya. Ya, jadi Bapak Ibu adik-adik semua, ini adalah kali pertama kita mengadakan kegiatan yang diminta oleh Bang Rocky. Biasanya kita yang menginisiasi untuk meminta, tapi kali ini beliau minta, Dik, saya mau memberikan kuliah di Bojonegoro. Saya tidak tahu apakah ada hubungan dengan pilkada, apakah ada atensi dengan pilkada, apakah karena calon bupatinya adalah calon bupati pilihan, atau beliau memang sayang sama warga Bojonegoro, ya. Baik. Kita persingkat aja. Beliau adalah akademisi, pengamat politik,
jombloan keren Indonesia. Kalau nggak salah satu tujuannya ke sini Bojonegoro adalah mau cari bojo, katanya begitu. Baik, Prof Rocky silakan Bang. Langsung sekaligus saya juga mau mendengar apa kira-kira atensinya Bang Rocky sehingga begitu bergairah ingin datang ke Bojonegoro. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tadi seniman Bojonegoro membacakan puisi tentang akal. Dan kita tidak mengerti apakah peristiwa pelantikan presiden baru juga dilakukan dengan cara berakal atau tidak. Yang jelas, saya kabur dari Jakarta untuk menghindari pelantikan kepala negara baru. Menghindari karena wartawan dari kemarin nanya terus saya soal macam-macam dan ingin jadi komentar. Saya bilang enggak, saya mau cari sesuatu yang sifatnya lebih akademis. Lalu saya berpikir bahwa biarkan Jakarta sibuk dengan kepala negara, mari kita bersama-sama cari bojo di Bojonegoro. Kalau kita lihat suasana tadi pagi, lalu kita hubungkan dengan kemampuan kita untuk mendeteksi arah dari kabinet. Besok kabinet akan diumumkan, tetapi yang udah beredar banyak versi. Sangat mungkin Pak Prabowo malam ini lagi berupaya untuk mengutak-ngatik siapa yang mesti disingkirkan dari daftar itu. Bukan siapa yang diajak masuk, tapi siapa yang mesti disingkirkan. Karena kebanyakan. Jadi kelihatannya ini malam penentuan arah republik, penentuan arah kebijakan, penentuan untuk memastikan apakah ada hope, apakah ada harapan ke depan. Tentu teman-teman di Bojonegoro adanya Indonesia enggak relevan sebetulnya, karena Bojonegoro itu surplus APBD-nya gede banget tuh. Dan itu salah satu hal yang mau kita bicarakan. Jadi kita membayangkan bahwa ini republik, mulai besok akan ada foto baru ditaruh di PGRI, kiri kanan. Saya nggak tahu foto mana yang akan dicoret. Karena masalah ini masalah sensitif. Dihasilkan melalui pemilihan umum, tetapi mereka yang terpilih sebagai anggota DPR, anggota MPR, tadi pagi mentertawakan ketika nama Gibran disebut. Ini peristiwa pertama di Republik ini ketika di depan kita ada sejumlah diplomatic society, diplomat asing menyaksikan suatu peristiwa yang seharusnya sakral, akhirnya terkesan sebagai sebuah satire. Jadi satu hal harus kita pastikan bahwa 5 tahun ke depan isu tentang Fufu Fafa ini dalam macam-macam versi masih akan hadir, karena awalnya tidak bisa dihindari. Berarti akan ada akumulasi satire lagi, akan ada akumulasi olok-olok. Saya membayangkan Pak Jokowi pulang ke Solo malam ini, lalu makan malam keluarga, dan masih dibayangi oleh begitu Pak Jokowi atau Ibu Iriana atau keluarga Gibran KS buka Twitter, buka TikTok, muncul lagi wajah wakil presiden yang dicoret-coret. Apakah itu delik? Berapa banyak netizen yang akan diperkarakan karena mencoret-coret wajah wakil presiden yang sudah dilantik? Jadi satu soal ada di kita, yaitu kesepakatan etisnya tidak dicapai. Keputusan legalnya ada, tapi kesepakatan etisnya tidak ada, yang kita sebut sebagai potensi krisis legitimasi. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang filsafat kebangsaan, kita ingin kembalikan sebetulnya politik, kebijakan publik
di dalam wacana kebangsaan. Yang kita sebut sebagai bangsa, ada sesuatu yang kita impikan di depan, di imagine communities itu. Apakah bangsa ini sudah selesai? Tidak, bangsa ini belum selesai. Bangsa selalu ada dalam kondisi in the making. Bangsa selalu ada di dalam kondisi sedang membentuk. Jadi bangsa Indonesia sedang membentuk. Karena itu peristiwa-peristiwa hari-hari ini memungkinkan kita mengevaluasi kembali bentuk apa ujung dari bangsa ini. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang kita tahu adalah setiap kali terjadi perubahan kepemimpinan ada yang pasti, yaitu kedudukan presiden. Ada kontroversi, tapi kemudian diselesaikan sebagai kesepakatan. Nah, hari ini kita lihat seolah-olah tidak ada kesepakatan. Pak Prabowo diberi standing ovation, standing applause, sementara wakil presidennya justru dibully. Jadi teman-teman, kita akan lihat ada potensi keretakan kehidupan berbangsa karena masalah legitimasi pemilihan presiden. Lalu kita hubungkan dengan keadaan hari ini di Bojonegoro misalnya. Keinginan untuk menghasilkan pemilu yang cerdas, pilkada yang bermutu, kompetisi yang fair. Tapi dari awal saya mendeteksi dari Jakarta ada sesuatu yang menggelisahkan di Bojonegoro. Kegelisahan itu berasal dari keinginan untuk memberitahu bahwa kuku-kuku kekuasaan tidak boleh lagi ditancapkan di dalam pilkada. Itu dasarnya tuh. Saya nggak ada urusan dengan tim sukses siapapun, tetapi kalau kita ingin menghasilkan filsafat kebangsaan yang bermutu, kita mulai dari hal yang paling simpel di Bojonegoro. Kita ingin Bojonegoro menghalangi wilayah ini dieksploitasi hanya untuk kepentingan pusat. Itu dasarnya tuh. Kita ingin sumber-sumber ekonomi yang ada di Bojonegoro dibagikan langsung pada rakyat, bukan disetorkan di pusat atau dihisap oleh orang-orang pusat. Kan itu menimbulkan keirian, menimbulkan ketidakwajaran, menimbulkan problem baru di dalam upaya untuk menghasilkan kesejahteraan dan keadilan. Nah, kita harus terlibat di situ. Yang saya ingin terangkan adalah hari ini Indonesia ketika Pak Prabowo dilantik, laporan internasional langsung meminta supaya utang luar negeri Indonesia 8.500 triliun mulai dicicil. Karena ada pemerintahan baru. Bagaimana misalnya kita memahami bahwa utang itu bukan utang dari Prabowo yang baru mulai memerintah, tapi utang dari Jokowi. Mencari 8.500 triliun yang merupakan utang. Kalau ditambah dengan utang BUM, ya kira-kira 1.000 triliun, 9.500 triliun. Kalau kita bulatan 10.000 triliun, separuh dari APBD kita. Jadi dari APBN. Jadi itu yang menjadi soal pertama. Jadi bayangkan misalnya kita mau membangun kebangsaan dengan dua masalah pokok. Pertama, hutang kita itu sebesar 10.000 triliun. Yang kedua, keadaan politik masih akan penuh turbulensi itu. Karena tadi soal-soal yang berlangsung semua pilkada. Jadi bagaimana bangsa ini bisa tumbuh kalau dua problem ini tidak diselesaikan dari awal? Kita dengar tadi pidato Pak Prabowo bahwa dia menghendaki sumber daya itu, ekonomi kita tumbuh demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan sekelompok orang. Jelas dia ucapkan di situ. Jadi dari awal ada sinyal bahwa Prabowo tidak akan main-main dengan APBN. Nah, bagian ini boleh kita jadikan patokan untuk kita tagih. Tugas dari perguruan tinggi adalah menagih konsistensi dari pidato presiden terpilih. Jadi PGRI mulai hari ini mulai bikin semacam daftar apa yang dijanjikan Pak Prabowo dalam 100 hari ke depan. Suara dari Bojonegoro ini yang bisa jadi sinyal pertama bahwa politik masa depan, pembuatan kebijakan akan dievaluasi oleh rakyat melalui cara berpikir akademis. Itu yang saya maksud.
Tentu saja teman-teman di Bojonegoro bilang kami ini kampus kecil. Nggak ada soal dengan kecil tidaknya kampus. Ada kampus besar namanya Universitas Indonesia, tapi menjadi kecil karena kelakuan para guru besar yang meloloskan seorang menteri untuk jadi doktor. Masalah besar di UI sekarang bahwa Bahlil dianggap plagiasi, Bahlil dianggap menyogok dosen-dosen pembimbingnya. Masalahnya bukan pada Bahlil, tapi pada mereka yang menerima sogokan itu atau potensi dinyatakan menerima sogokan yang sekarang lagi diperiksa oleh Dewan Guru Besar UI. Jadi kita lihat bagaimana etika publik itu berantakan. Universitas yang seharusnya jadi simbol pertama perlawanan etika jebol karena amplop. Jadi Anda bayangkan bahwa bahkan universitas bisa dibujuk pakai amplop, apalagi pilkada. Itu dong soalnya tuh. Kita mungkin bilang bahwa ya ada kebutuhan karena daya beli turun. Selama 5 bulan ini inflasinya Indonesia mengalami deflasi, artinya barangnya tuh murah, bukan murah karena produksinya banyak, karena memang nggak bisa dibeli. Diturunkan harganya, tapi mak-mak berpikir bahwa lebih baik uang sedikit di dompet itu dipakai untuk biaya sekolah anak-anak yang masih di SD misalnya. Tetapi ada batasnya. Kapan kita bisa katakan bahwa mak-mak di Bojonegoro tidak bolak-balik lagi ke ATM hanya untuk ambil 10 atau 20 ribu rupiah? Kan itu problem real kita tuh. Jadi saya senang kalau kita bisa berdiskusi malam ini untuk hal-hal yang konkret, apa yang bisa kita ucapkan melalui PGRI, melalui anak-anak muda di sini, melalui mahasiswa, melalui dosen, supaya didengar di pusat. Kalau Anda viralkan pertemuan hari ini, itu akan jadi problem untuk dipikirkan oleh kabinet baru. Jadi tidak perlu datang ke DPR, MPR untuk mengatakan ini petisi kami. Setiap kita di sini mampu untuk mempengaruhi kebijakan melalui sosial media. Yang Anda upload hari ini itu bukan sekedar tiba di Bina Geraha atau di Istana Negara, dia bakal tiba sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, karena kapasitas kita untuk mempengaruhi kebijakan difasilitasi oleh media sosial. Jadi jangan merasa rendah diri hanya karena kita ada di Bojonegoro, tetapi kemampuan untuk mengedarkan pikiran kritis pasti tiba sampai bahkan melintas batas negara. Kita tahu bahwa ekonomi kita akan ditumbuhkan, dipaksa tumbuh 8% untuk menghadapi kesulitan kesejahteraan. Pak Prabowo mengatakan ekonomi harus tumbuh 8%. Ya masuk akal. Karena kita punya, ternyata lebih dekat, lebih sempurna. Kita punya kapasitas untuk menumbuhkan ekonomi 8%. Masuk akal. Tapi kita mesti tapis. Kalau ekonomi tumbuh 8%, lapangan kerja diserap lebih banyak. Tapi pada saat yang sama, ekonomi yang ditumbuhkan 8% itu akan menimbulkan disparitas. Orang ekonom bilang Gini rasionya akan memburuk karena pasti ada sektor yang dipecut lebih cepat, ada sektor yang tertinggal. UMKM nggak mungkin tumbuh 8% tuh. Jadi akan ada ekonomi heat, apa namanya itu, overheat ekonomi. Tumbuh 8% itu sama dengan saya punya bajai, beli bajai dan saya paksa ngebut di jalan tol, jebol mesinnya. Kita hitung juga kalau ekonomi ditumbuhkan 8%, berapa biaya ekologi dari pertumbuhan itu? Berapa banyak hutan yang akan digusur untuk menghasilkan pertumbuhan 8%? Berapa banyak karbon akan diproduksi dari industri yang akan dipecut 8%? Nah, semua itu bukan sekedar urusan kita, tapi urusan dunia, karena kita pernah berjanji dalam forum internasional untuk menjaga iklim, menjaga supaya suhu bumi tidak naik 1,5 derajat. Jadi apa yang kita buat di Indonesia pasti akan ada impactnya di luar negeri itu. Nah, kita mau berpikir semacam itu, dan teman-teman tentu ada yang dari LSM, ada dari aktivis politik, ada dari kampus. Tapi saya ingin pastikan bahwa percakapan malam ini adalah dalam upaya untuk mengembalikan akal ke dalam kebijakan publik, mengembalikan akal di dalam kampanye-kampanye pilkada, mengembalikan akal di dalam sosial media. Kita semuanya kehilangan akal. Mungkin kita punya otak, tapi otak yang ada akal itu sama dengan barang
mic yang tidak ada suara itu. Nah sekarang ada saatnya kita coba memanfaatkan brain kita. Di dalam brain kita ada prosesor di situ yang kita sebut reason. Di dalam reason itu kita tahu mana yang bisa kita pastikan masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Jadi sekali lagi nanti saya turunkan nanti pembicaraan, kalau ada pertanyaan kita diskusi hal yang lebih konkret. Tapi sekali lagi ini adalah forum untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Filsafat kebangsaan artinya mengingat kembali pikiran-pikiran, filsafat, filosofi yang pernah diucapkan waktu negeri ini didirikan. Semua kita tahu bahwa pendiri bangsa ini adalah mereka yang berpikir, mereka yang mampu bertengkar secara akademis. Semua pendiri bangsa kita ada pembaca buku yang serius. Sekarang kita berhadapan dengan pemerintahan baru dan kita tidak tahu apakah pemerintah kita betul-betul paham keadaan atau pura-pura paham. Pura-pura paham itu kalau diucapkan dengan lidah yang kesileo namanya fura-fura faham alias fu-fu-fa-fa. Kita mau hindari itu tuh, tapi kelihatannya tidak mungkin kita hindari karena olok-olok jalan terus. Jadi ini ada problem bersama, kita merawat republik ini. Republik artinya kemampuan kita untuk mengurus hal-hal yang sifatnya publik. Res artinya urusan, publik artinya kehidupan bersama. Jadi jangan sampai nanti misalnya pilkada yang akan kalian lakukan nanti hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat transaksional, bukan hal-hal yang bersifat etikal, bukan hal-hal yang dasarnya adalah moral. Nah karena itu saya selalu dengan Pak Diki Forum Akal Sehat itu menginginkan pilkada itu memilih pemimpin bukan sekedar elektabilitasnya, tapi pertama diuji moralitasnya atau etikabilitasnya. Kalau dia lolos etikabilitas, artinya dia tidak berbohong, dia tidak punya problem dengan kekuasaan yang dikendalikan dari Jakarta. Kalau dia lulus etikabilitas, kita uji intelektualitas. Apakah dia punya konsep yang kuat untuk menghasilkan Bojonegoro yang berpikir adil dan makmur? Itu memerlukan pemikiran akademis tuh. Jadi kita ingin ada pemimpin yang etikanya bagus, akademinya juga bagus. Kalau dua itu bagus, baru kita izinkan diperlihatkan elektabilitasnya. Tapi seringkali elektabilitas dipompa habis-habisan, etikanya kurang, inteleknya drop. Akibatnya kebijakan tidak bisa dituntun dengan kemampuan-kemampuan akademis. Saya kira itu pengantarnya, supaya saya masih bisa simpan suara untuk bertanya jawab. Saya sampaikan sampai di situ. Silahkan kita berdiskusi. Saya kembalikan pada Pak Diki. Makasih. Ya. Baik, suara Prof agak menghilang. Tapi mudah-mudahan sebentar lagi kembali lagi. Baik, poinnya adalah butuh atensi dari Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk bisa mengkritisi situasi di Bojonegoro, khususnya soal pembagian hasil dari pemberdayaan sumber daya alamnya. Ya. Yang kedua, harus dipertimbangkan juga, harus kita perhatikan juga apakah biaya ekonomi yang dihasilkan di pembangunan itu berbanding seperti apa dengan biaya ekologi yang ditimbulkan. Ya, saya tahu bahwa banyak cerita bahwa di bumi yang menghasilkan minyak terbesar di negeri ini, salah satu yang penghasil minyak terbesar di negeri ini, justru di atas tanah itulah banyak rakyat-rakyat miskin di sana. Stunting juga masih terjadi di kota ini. Maka pilkada adalah bagian yang harus menjadi perhatian buat anak-anak muda semua. Bahwa dalam pilkada itu yang perlu diperhatikan pertama adalah calon-calon itu adalah etikability-nya. Apakah secara moral dia layak untuk menjadi pemimpin di kota ini atau tidak, ya, di kabupaten ini atau tidak. Etikability menjadi dasar pertama pertimbangan ketika kita memilih pemimpin daerah. Yang kedua baru intelektualitasnya.
Dia punya program nggak, punya akal sehat nggak untuk mensejahterakan rakyatnya. Terakhir baru elektability. Tren saat ini pilkada itu hampir semua kuasai oleh partai-partai pengusung. Sudah banyak di Indonesia pilkada itu nyaris kotak kosong, karena hanya ada satu calon yang dipilih oleh seluruh partai, sehingga tidak ada calon lain yang bisa mengalahkannya. Ya, sementara kita tidak tahu apakah etikability-nya benar, intelektualitasnya benar. Jadi kebanyakan sekarang pemimpin itu lebih mementingkan soal elektabilitas daripada intelektualitasnya maupun etikability-nya. Oke. Selanjutnya kita akan diskusi. Saya berikan kesempatan 3 penanya dalam sesi pertama. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi kedua, sesi ketiga sampai besok pagi. Ya. Oke. Penanya pertama di sesi pertama, ya. Masnya 1, yang kedua. Yang perempuan, ya, Mbak. Yang kedua ini yang perempuan, Bro. Yang ketiga dari sisi sana. Yang ketiga, oh ya Masnya, ya. Oke, panitia akan mengantarkan mic atau gimana? Panitia ada runner yang ngantar mic. Oke, silakan, Mas. Singkat aja Mas ya, nama dan dari mana, kemudian pertanyaan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halim. Saya sebelumnya mohon maaf kepada panitia karena saya tidak mengisi link tapi saya dapat tempat duduk. Ya, jadi di sini pertanyaannya, Bung Rocky. Mohon maaf karena tadi siapa? Ali. Manusia kita dan namanya siapa tadi? itu, Ali ya? Kenapa, Pak? Namanya siapa tadi? Saya Halim. Halim. Izin bertanya mengenai APBD Bojonegoro ini hampir dari 8 triliun per tahun ini. Pertanyaan saya, dengan ketidakadanya fasilitas-fasilitas pendidikan dan rumah sakit ataupun apapun itu di Bojonegoro, ini menurut panjenengan Bung Rocky, ini menandakan bahwasanya kebodohan kita sebagai mahasiswa atau tatanan pemerintah yang hanya digandrungi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan masing-masing. Karena apa? Ketika kita turun ke jalan, banyak dari masyarakat menganggap bahwasanya kita itu salah dalam melakukan turun tersebut atau demonstrasi tersebut. Dan bahkan dari mahasiswa sendiri menganggap bahwasanya ketika kita turun jalan mengatasnamakan APBD Bojonegoro yang sangat tinggi itu, kita dianggap cacat pemikiran atau cacat intelektual ini. Nah, mengenai filsafat kebangsaan ini, menurut Bung Rocky, bagaimana menyelaraskan pemikiran teman-teman ataupun saya sendiri ketika mengalami kecelakaan intelektual tersebut? Terima kasih. Wassalam. Good. Yang kedua, silakan Mbak. Di sini Mbak. Mbak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiran. Saya dari Jombang. Saya datang jauh-jauh dari Jombang, yang gak jauh-jauh amat. 2 jam saya ke sini sengaja untuk bertanya kepada Pak Rok. Jadi Bapak, ini sebelumnya saya adalah pengajar non formal untuk anak-anak usia SD. Selama ini pembelajaran tentang kebangsaan, tentang nilai-nilai nasionalisme sering diberikan kepada usia-usia mahasiswa SMA dan SMP. Sementara anak-anak kecil-kecil ini yang saya rawat adalah bibit-bibit yang kelak akan menggantikan kita. Pendidikan untuk mereka ini kan seolah-olah seperti pelangi ya Pak. Tapi pelangi kalau spektrumnya, warnanya itu jelek kan tidak akan menghasilkan cahaya yang indah. Spektrum-spektrum tadi meliputi seperti sistem pendidikan kita. Kurikulum merdeka yang katanya merdeka bertujuan untuk penguatan karakter, tapi karakter itu kan macam-macam. Kalau anak karakternya malas, dia akan semakin kuat malasnya. Kan seperti itu. Kemudian sistem zonasi yang konon katanya mencontoh Jepang. Dengan fasilitas kita yang kita miliki amburadul,
sehingga kualitas pendidikan kita turun. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara saya sebagai pengajar untuk anak-anak kecil, untuk anak-anak yang kelak akan menjadi bibit-bibit, supaya mereka memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, kecerdasan intelektualitas, etika yang bagus, moral yang bagus, dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Dan bagaimana caranya saya untuk merawat anak-anak ini menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh, yang tidak takut akan kemiskinan. Karena sejatinya kemiskinan ini bukan tentang nilai, bukan tentang nominal, tapi tentang rasa cukup yang selalu kurang, bahkan tidak ada. Sekian Bapak, terima kasih. Ya, good question juga. Yang ketiga silakan Mas. Mbak, mic-nya sana Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Sena. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 IKIP PGRI Bojonegoro. Sebelumnya kita tepuk tangan untuk IKIP PGRI Bojonegoro. Oke, saya ingin bertanya kepada Bung Rocky bahwasanya Bung Rocky tadi mengatakan bahwasanya terkait adanya jebolnya akademisi di universitas, adanya jebolnya pemikiran akademisi di universitas. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bung Rocky bagaimana di sini kan Bung Rocky sudah tidak hanya sebagai dosen saja atau profesor saja, namun Bung Rocky ini sebagai public figure seperti itu. Nah, Bung Rocky untuk berhadapan dengan semua halayak umum dari beberapa golongan, apakah Bung Rocky ini membatasi penyampaiannya? Sedangkan Bung Rocky tadi mengatakan jangan sampai, sedangkan Bung Rocky tadi menyampaikan jangan sampai adanya sampai jebol akademisi dari universitas tersebut. Ya, jangan-jangan Bung Rocky di sini dengan caranya berretorika malah membuat jebol akademisi universitas seperti itu Bung Rocky. Nah, ditambah lagi belum lagi banyaknya penyekatan kegiatan mahasiswa yang takutnya membuat nalar kritis mahasiswa itu semakin berkurang seperti itu Bung Rocky. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Mungkin ada sedikit pantun untuk Bung Rocky di sini. Beli roti, toppingnya kurma. Ulangi, saya kompak ya toh. Beli roti, toppingnya kurma. Beli roti, toppingnya kurma, wadahnya dikasih nampan. Selamat datang Bung Rocky di bumi angkling dharma. Sopan santunnya tetap dilihatkan, cerdas boleh, goblok jangan. Baik. Tes. Ya, baik. Silakan Prof. Oke, saya coba pahami kelelahan, sebut aja kelelahan batin teman-teman mahasiswa yang berupaya untuk menggedor kekuasaan, menggedor presiden, menggedor menteri, menggedor bupati, wali kota, tapi dianggap itu sekedar ribut anak muda itu. Kalau kita lihat bahwa negara berupaya untuk meyakinkan akan ada bonus demografi di tahun emas. Itu artinya mulai sekarang ada pertandingan pikiran. Yang kita maksud dengan bonus demografi adalah kelebihan pikiran kita di 2045.
supaya kita bisa melampaui kelebihan pikiran teman-teman seusiamu di negara-negara tetangga. Itu namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi itu bukan kita dibandingkan kita hari ini dibandingkan dengan kita 2045, bukan. Kita hari ini dibandingkan dengan mereka yang ada di Malaysia, di Vietnam, di Singapura, di Taiwan di 2045. Itu maksudnya tuh. Jadi kalau pemimpin daerah, pemimpin politik, pemimpin nasional menganggap mahasiswa itu recehan, itu artinya kesempatan untuk bertanding dengan generasi sejenis Anda di Asia juga dihilangkan. Demonstrasi itu adalah hak warga negara. Demonstrasi mahasiswa artinya warga negara mengundang percakapan, perdebatan akademis. Tapi kita tahu bahwa banyak pemimpin yang ada ijazahnya, bahkan berstatus guru besar, tapi otaknya kecil, tidak berani berhadapan dengan mahasiswa. Saya percaya bahwa Anda berupaya untuk meyakinkan misalnya APBD Bojonegoro itu berapa triliun Anda sebut tadi? 3, 4, 5, 6 triliun. Ya, 8 triliun. Anda dalilkan aja bahwa 8 triliun itu separuh untuk infrastruktur, separuh lagi kasih aja bagi-bagi ke rakyat. Toh ekonomi akan tumbuh kalau Anda punya pendapatan kan. Jadi Anda diem pun sebetulnya Anda udah mampu untuk menghidupkan ekonomi hanya dari APBD itu. Itu dasarnya. Tapi Anda mesti yakinkan itu melalui forum semacam ini. Di depan wartawan Anda dalilkan soal-soal semacam itu. Jadi sekali lagi kita ingin apa yang kita tahu di kepala kita ucapkan. Bahwa Anda akan dilecehkan tentu saja. Karena pemerintah daerah tahu bahwa kalau kepentingan mahasiswa diiyakan, maka tidak ada lagi uang yang bisa dikorupsi oleh birokrasi itu. Kan itu konsekuensinya begitu. Hal yang sama itu pada Mbak tadi, pada Ibu yang berupaya untuk minta bagaimana caranya mencerdaskan anak-anak itu tuh. Kemampuan kita sebagai guru, saya seorang guru, berupaya untuk mewakili kepentingan anak-anak itu. Jadi waktu kita mengajar, kita membayangkan anak-anak itu ada dalam kondisi dijajah oleh kurikulum justru. Yang membuat anak-anak itu bodoh, itu kurikulum kita. Yang tidak memungkinkan orang berpikir out of the box, do think the unthinkable. Kalau saya tanya hari ini misalnya, pada anak-anak itu, kalau kalian anak-anak saya tanya, saya melihat sungai di depan saya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sungai. Anda berbalik badan, Anda cari sungainya mana? Anda tidak melihat sungai, karena kita dibiasakan berpikir dalam kurikulum yang menerangkan definisi sungai artinya air yang mengalir dari gunung ke laut. Padahal sungai itu adalah air yang mengalir dari akar pohon sampai ke pucuk daun melalui kapilernya. Setiap pohon adalah sungai. Kalau anak-anak itu diterangkan bahwa nak, pohon itu adalah sungai. Lalu anak itu kenapa sungai bu? Begini nak, matahari menyedot air itu melalui kapiler dengan peristiwa fotosintesis terbentuk karbohidrat disimpan hijau daun dan proses menghasilkan oksigen di siang hari yang berubah menjadi karbon dioksida di malam hari. Kan dengan cara itu anak berpikir langsung tentang definisi sungai yang ada di buku-buku itu cuma definisi yang dihafal-hafal. Kan kita membangkitkan kuriositas itu. Ya anaknya masih SD, anak SD harus dilatih untuk berpikir bukan melalui definisi, tetapi dengan logika yang diajarkan oleh gurunya. Ibu mulai sekarang katakan bahwa setiap pohon adalah sungai. Artinya memotong pohon itu artinya menutup aliran air sungai. Kan begitu cara kita menerangkan masalah-masalah itu. Jadi lakukanlah, ibu bisa lakukan sesuatu yang ibu anggap masuk akal. Enggak usah ikutin kurikulum yang dibuat oleh negara. Yang memang sekedar diminta anak itu jadi penghafal. Itu yang menerangkan kenapa murid-murid kita itu kemampuan logikanya itu dalam pertandingan dunia itu drop sekali itu. Karena si murid dipaksa untuk mengingat apa yang diucapkan. Padahal dia sendiri bisa membentuk pikirannya itu. Jadi itu hal yang konkret. Jadi ibu bisa mulai di situ.
Ya, tolong kasih mic Ibu. Cek, 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 cek. Tapi Bapak, berdasarkan pengalaman saya selama ini ya, saya mengajarkan kepada anak-anak ini bagaimana berpikir, melihat situasi, melihat keadaan. Saya pernah mengalami sebuah kondisi di mana anak-anak itu mendapatkan pertanyaan seperti ini. Sebutkan contoh makanan khas dari Semarang. Murid saya menjawab sosis Solo, yang lain menjawab bandeng seperti itu. Tetapi dengan gurunya disalahkan. Gurunya mengatakan bahwa itu gudeg. Sedangkan kita tahu bahwa antara Jawa Tengah dan Yogyakarta itu kan berbeda. Dan itu murid-murid saya itu disalahkan semuanya. Sehingga ketika saya mengajarkan mereka tentang logika, mengajarkan mereka tentang keadaan yang luas, malah bertentangan dengan kurikulum yang ada. Dan juga keterbatasan kemampuan guru. Kan seperti itu. Kita tidak bisa hanya membina murid tanpa membina guru, kan seperti itu. Murid-murid yang hebat pasti dihasilkan oleh guru yang hebat pula. Ya, betul. Saya merasakan anak-anak saya, anak-anak murid saya mengalami keterbatasan juga dengan gurunya, Pak. Misalnya tentang kebangsaan, tentang Pancasila. Pancasila itu kan sudah diajarkan sejak kelas 1. Anak-anak sudah dituntut untuk hafal Pancasila, hafal lambang Pancasila, hafal penerapan Pancasila. Mereka semua hafal, tapi tidak mengerti. Ketika bertanya pada gurunya, sama. Gurunya hafal, tapi tidak mengerti. Ya, seperti itu kan. Jadi, jika anak hanya diajar menghafal, maka yang ada pada mereka adalah keterbatasan. Keterbatasan inilah yang nantinya akan digunakan untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa yang mereka mau. Karena eksploitasi kebodohan itu menghasilkan kehancuran ya Pak. Sepakat ya? Sudah tangkap, ya. Sudah dapat poinnya Mbak. Ya. Silakan Prof. Saya mengalami pertentangan. Iya, iya. Ya, ibu guru mengerti soal itu. Jadi ibu guru hanya ingin mengatakan bahwa dia mengalami frustrasi karena harus berpikir dan mengajar melalui kurikulum resmi. Kan itu masalahnya kan. Misalnya apa makanan khas dari Bojonegoro? Apa pentingnya makanan khas itu? Kan pertanyaannya adalah misalnya apakah makanan khas Bojonegoro bisa menjadi menu utama di Bojonegoro untuk makan siang bergizi itu? Maka timbul masalah, apakah apa makanan paling bergizi di Bojonegoro? Kan itu lebih berguna daripada menanyakan bahwa kikil itu enak. Oh iya, tapi di dalam kikil itu gizinya apa misalnya? Kan anak-anak mesti dilatih untuk mengetahui ingredientsnya apa makanan itu. Jadi bukan menghafal, tetapi membayangkan bahwa isi makanan itu bagi dia apa itu. Saya kasih contoh misalnya, makan siang gratis, dimulai diuji cobakan itu. Anak-anak akan diminta minum susu. Lalu timbul masalah, susu sapi tidak cukup, pakai susu ikan. Padahal yang akan disogokan ada minyak ikan, yang pasti begitu tiba di ujung hidung anak-anak dia mual. Tapi bagaimana meyakinkan bahwa minyak ikan itu lebih bergizi daripada es krim? Mesti ada keterangannya. Kalau ada pilihannya, anak-anak itu ya es krim lebih enak. Tapi kalau diterangkan bahwa iya es krim itu anak makan itu setelah makan minyak ikan, supaya minyak ikan itu hilang rasa mualnya tuh, baru dia mau makan minyak ikan kan. Bayangkan pemerintah akan keluarkan dana untuk minyak ikan yang begitu diuji coba anak-anak itu mual. Kan mesti dipancing, ada es krim tapi minyak ikan dulu ya, supaya nutrisi otaknya dapat, baru gulanya dihasilkan belakangan. Kan itu yang kita sebut pedagogi untuk menghasilkan kemampuan bernalar pada anak-anak itu. Jadi nalar anak-anak itu mulai berpikir, oke, saya jadi sehat tapi belakangan ada enaknya. Kalau hanya diberi minyak ikan, dia muntah di situ. Sekali dia muntah, dia akan nggak mau lagi makan itu. Siapa yang bisa paksa anak-anak makan bergizi kalau bagian yang paling membuat dia mual dimakan duluan? Pemerintah tidak pernah pikirkan itu.
Jadi potensi makan siang gratis, makan bergizi itu juga bisa batal karena habit yang berbeda itu. Itu dasar. Tapi saya mengerti bahwa ada kesulitan memang. Tetapi guru tetap bertanggung jawab mencarikan cara, metodologi supaya pengetahuan itu bisa ditransfer secepat kita mentransfer pengetahuan lewat sosial media. Jadi anak-anak mesti dari awal diajar bercakap-cakap. Dan guru yang baik adalah guru yang menjadikan muridnya itu sebagai teman berpikir. Tapi sekali lagi, kalau ibu membuat semacam gebrakan untuk menerangkan, misalnya tadi saya kasih contoh bahwa sungai itu bukannya mengalir dari gunung sampai ke laut, tetapi yang naik ke atas pucuk pohon untuk kemudian menjadi embun, dan embun itu tiba kembali untuk membasahi bumi. Itu menimbulkan kuriositas. Mereka yang menyusun kurikulum sekolah juga kan hanya mengandalkan kemampuan berpikir, kemampuan menghafal, bukan pada kemampuan berpikir. Kalau kita bandingkan misalnya anak-anak Prancis itu dari awal udah diajarkan tentang apa itu revolusi Prancis, apa itu nilai egalite, fraternite, segala macam. Di kita bagian itu kurang sekali. Jadi betul ada kampus merdeka, tapi kurikulumnya tidak merdeka, kurikulumnya ditentukan oleh pusat. Itu berlaku sampai mahasiswa. Mahasiswa sekarang masih diajarin agama. Ngapain belajar agama udah jadi mahasiswa? Buat apa? Kan itu menghina Anda kan? Anda masih belajar agama ketika mahasiswa, artinya sampai SMA Anda tidak beragama. Kan itu dasarnya. Anda masih diajarin bahasa Indonesia di universitas, artinya Anda bukan orang Indonesia. Yang harus diajarin bahasa Indonesia orang asing. Ngaco. Jadi sebetulnya bagian-bagian itu yang kita sebut sebagai merevisi kurikulum kita tuh. Dan kemampuan kita untuk menghasilkan pikiran itu harus dimulai dari ruang-ruang kelas. Oke, siapa lagi ya? Yang ketiga, Wahyu tadi bro. Ya. Mahasiswa itu diberi aktivitas yang banyak sehingga akhirnya nalarnya malah menjadi turun. Karena terlalu banyak aktivitas yang dilakukan. Pertanyaan ketiga tadi. Oh ya tadi Wahyu, apa tadi poinnya? Bahwa apa? Aktivitas dia semakin tinggi yang dilakukan di kampus sehingga nalar dia semakin tidak ditingkatkan. Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi kerusakan elektoral segala macam tadi? Iya, saya mengambil resiko untuk mengajar di luar sistem resmi universitas. Karena dari awal bahkan saya mengajar 15 tahun di Universitas Indonesia tuh, di bahkan banyak fakultas tuh. Tapi saya menganggap bahwa pikiran itu, pengetahuan itu adalah hak rakyat. Anda masuk UI sekarang, Anda mesti bayar. Kalau Anda masuk kedokteran, Anda mesti punya uang di atas 500 juta tuh. Jadi yang tercecer itu adalah teman-teman yang tidak mampu mengakses pendidikan formal. Karena itu saya dengan Pak Diki muter ke seluruh Indonesia untuk mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalam kurikulum formal. Dan pengalaman saya menunjukkan bahwa keinginan untuk memperoleh pengetahuan itu meluap-luap hari-hari ini, yang tidak bisa dilayani oleh sistem formal. Jadi kalau Anda menduga bahwa saya akan merusak sistem akademis, Anda nggak perlu menduga, saya pastikan saya sedang merusak sistem akademis. Sungguh-sungguh, kan saya terangkan tadi misalnya itu bertentangan dengan kurikulum resmi pemerintah. Saya bisa dipanggil ke pengadilan bahwa sedang meracuni orang. Ini memang saya niatkan diri saya untuk meracuni saudara-saudara tuh. Dan kemampuan meracuni itu mesti ada dari kesadaran untuk membangun perspektif kritis. Meracuni artinya memberi perspektif kritis. Karena kita keenakan di dalam sistem akademis kita tuh. Guru seolah-olah paling tahu. Ilmu pengetahuan sekarang itu berubah setiap 8 jam. Teknologi berubah setiap 8 jam. Guru besar di universitas yang 8 jam lalu tidak membaca jurnal Nature misalnya atau Scientific American, itu pasti ketinggalan pikiran besok pagi.
Sementara seorang mahasiswa yang kemalaman habis pacaran, dia nongkrong di Alfamart buat dapat sinyal, dia masih membaca jurnal terakhir tentang fisik misalnya, dia masuk kelas, otaknya pagi-pagi itu lebih tinggi dari si profesor. Tapi si profesor akan bilang, kamu terlambat terus masuk, kamu tidak boleh ikut kuliah saya. Padahal dia punya kemampuan mengakses jurnal-jurnal walaupun secara ilegal, hanya karena dia penuh kuriositas untuk mengetahui state of the art dari ilmu pengetahuan 8 jam yang lalu. Karena itu mimbar akademis itulah hak setiap sivitas akademik. Mimbar akademis itu bukan mimbarnya guru besar atau dosen, mimbar setiap orang yang punya dalil. Mau dia masih tingkat 1, mau dia baru seminggu lagi akan DO, tapi dia berhak memakai mimbar itu untuk mengucapkan dalilnya. Dan dalil akademis hanya disebut dalil kalau dibantah. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda berpikir nggak ada orang yang membantah Anda, itu artinya Anda lagi berdoa, orang hormati. Anda berdoa, Anda tidak diganggu. Tapi berpikir harus diganggu. Apalagi pikiran politik, dia mesti diganggu terus. Jadi mengucapkan kritisisme maksudnya adalah menggugurkan pendapat yang lain, itu intinya tuh. Tapi begitu banyak kita yang merasa, kenapa dikasih kritik terus? Kenapa gak kasih solusi? Yang sering diarahkan pada saya atau Pak Diki, kenapa Forum Akal Sehat tidak kasih solusi? Memang kita memilih memberi kritik. Lain kalau kita milih memberi solusi, maka kita milih jadi menteri. Ya, ya Mbak, dari seluruh daerah kita selalu bertemu dengan guru yang punya keluh kesah seperti Mbak itu, ya. Jadi poinnya dari saya cuma satu, jangan menyerah, jangan frustasi. Kemudian jangan juga ajak anak itu untuk tidak suka dengan gurunya. Jangan bilang gurunya salah, yang benar kita, jangan juga begitu. Ya, jadi jangan menyerah, sabar saja. Ada waktunya nanti dia juga akan menangkap logika itu. Tapi jangan pernah ajak anak untuk tidak suka pada gurunya yang salah mengajar di kelasnya. Itu hindari. Biar dia tetap hormat sama gurunya, ya. Ya Pak, terima kasih. Iya, iya. Baik. Oke, sesi kedua. Ada yang ingin bertanya? Ya Mas, nomor 1. Yang kedua, wanita. Keseimbangan wanita bertanya. Ya Mbak, yang ujung ya, cewek ya. Yang ketiga, sorry ya, dari sisi sini dulu ya, nanti yang berikutnya. Ya Bapak, silakan Mbak. Oke, langsung Mas. Langsung. Ya Mas. Ya. Sorry. Sana. Mic-nya agak dekat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya mulai Bung, untuk sedikit menghuningkan cipta untuk pejuang kebenaran dari Bojonegoro, yaitu Tirto Adi Suryo. Menghundingkan cipta dimulai. Selesai. Saya berangkat dari spirit yang dibawa Tirto Adi Suryo dalam melawan penjajahan dan menumbuhkan kesadaran nasionalisme untuk merebut kedaulatan bangsa seperti itu. Sebenarnya Bung, peningkatan dana bagi hasil yang dihasilkan oleh migas ketika trennya naik itu tidak diikuti dengan nalar kritis mahasiswa, dosen, akademisi yang nalar kritisnya naik juga Bung, seperti itu. Nah, di sini Bung, yang perlu kita garis bawahi, ketika ketidakmampuan pemerintah untuk membelanjakan keuangan daerah, ternyata tidak ada akademisi, mahasiswa yang menyuarakan hal-hal yang notabene untuk menyuarakan kepentingan rakyat seperti itu.
Sisanya bahkan beberapa tahun yang lalu itu sisa uang belanja itu didepositokan, Bung. Cukup info saja. Seperti itu. Selanjutnya, sebenarnya kalau ngomong sopan santun atau etika, mahasiswa akademisi kita itu di Bojonegoro itu sangat menjunjung tinggi sopan santun. Kenapa? Mengkritik pemerintah daerah saja tidak. Apalagi mengkritik kelasnya Pak Prabowo. Oh, sangat tidak mungkin. Seperti itu, Bung. Soalnya mau tidak mau penjajahan gaya baru hari ini bentuknya investasi, Bung. Kita masyarakat Bojonegoro menjadi korban investasi yang dilakukan oleh orang-orang Jakarta. Satu, ada Exxon. Ini mau berdiri Danone, pabrik aqua yang akan menguras air bersih. Ketika musim kemarau, beberapa daerah masih membutuhkan. Terima kasih Bung Diki, waktunya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Enggak konflik, enggak asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua tadi wanita ya. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Malam. Nah, gitu dong. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Rocky Gerung selaku pemantik pada malam hari ini. Lagi-lagi Pak, saya di sini ingin mengkupas terkait masalah pendidikan Bapak, karena kami di sini mahasiswa IKIP juga merupakan cikal bakal guru nantinya. Jadi tidak terlepas dari masalah pendidikan dan juga kebangsaan. Bapak tadi sempat menyinggung bahwa pemikiran-pemikiran akademisi. Bapak sesungguhnya ada kemudian yang tidak Bapak sebutkan tadi, yaitu sistem-sistem kita yang mana 10 dekade ini terus berganti. Menurut Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of Oppress, dia menyebutkan bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan terkait bagaimana baca tulis ataupun hal-hal bersifat akademis, tetapi juga karakter bangsa. Di sini yang saya ingin pertanyakan Bapak, menurut sudut pandang Bapak Rocky terkait 10 dekade terakhir ini, 1 dekade terakhir ini, terkait kurikulum yang sering gonta-ganti Bapak, ini bukan hanya masalah sepele. Baru-baru ini viral di media sosial, anak-anak SMP kemudian yang belum bisa baca, tidak tahu singkatan dari MPR, bahkan hal-hal dasar, itu sangat miris Bapak. Saya kira mungkin ada solusi ataupun jawaban dari Pak Rocky dari segi filsafat kebangsaan itu sendiri, kita harus seperti apa Bapak untuk menghadapi atau menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Ya. Yang ketiga tadi bukan ini ya, Mas. Mas, kejauhan Mas, ini Mas. Ya. Ini Pak. Selamat malam untuk segala kebijakan dan ilmu pengetahuan. Saya Bang Rocky. Menyebut nama saya Agung DP, kapasitas buruh tani. Jelas buruh tani. KTP saya memang berbunyi buruh tani.
Satu hal yang memantik grammar kecemasan saya pada malam hari ini adalah ada satu kata kebangsaan di mana itu pasti akan menyebut pada suatu sudut keadaan atau sifat. Saya mendudukkan diri sebagai buruh tani, artinya saya akan membuat suatu penggambaran dengan memegang satu prinsip. Jika ingin sesuatu tumbuh subur, sesuatu itu harus dengan tekun dibajak dan disiangi. Itu prinsip kami kan begitu. Nah, ada satu metafor yang ini artinya nanti akan berhubungan dengan etik kekuasaan. Saya sebagai buruh tani mengenal betul hari-hari kami harus menaruh harapan sekaligus kecemasan, di mana kami harus memulai menanam dan mengharapkan panen tiba. Tetapi di kanan kiri kami begitu banyak kupu-kupu terbang. Mungkin saja bagi orang akan melihatnya bahwa kupu-kupu adalah sesuatu yang indah. Tetapi bagi kami mengenal betul bahwa kupu-kupu ini akan hinggap pada daun-daun kami dan akan menggugurkan daun-daun itu setelah dia bertelur di situ dan meninggalkan ulat-ulat. Dan itu akan terus berulang-ulang menggagalkan panen kami. Dan harapan ini, kupu-kupu ini yang kami sebut selama ini adalah pemerintah. Kami tidak punya kekuatan untuk melawan itu. Kami berada pada satu kutukan kedunguan tentang kupu-kupu. Suatu ketika saya ingin membaca satu karya sastra lama di mana ditulis oleh James M. Cain tahun 1947 dengan judul The Butterfly. Ada perkawinan incest di sana, berlatar belakang pertanian. Saya memaknainya sama. Ada pergulatan yang luar biasa bagi kami pemilih tanah sah kami ini, yang setiap hari hasil panen kami ketika kami panen dipamerkan dalam satu statistik, wah ini keberhasilan pemerintah. Tetapi ketika kami tidak mendapatkan pupuk, ketika kami gagal panen, kemana pemerintah hadir? Dan itu akan terus berulang-ulang di tanah kami. Itu berulang-ulang di negara kami. Bang Rogi, saya selalu setia duduk di sebelah kiri atau berdiri sebelah kiri. Karena dengan begitu saya memiliki sikap yang tegas. Bahwa ketika ada pemerintah, di sini kami rakyat. Satu hal yang sebenarnya sekaligus ingin supaya malam ini menjadi malam yang bernas seperti padi yang kami harapkan selalu panen. Ajarkan kepada kami ini untuk lebih berani. Ajarkan kepada kami untuk mendapatkan tuah. Kami terlampau lama menerima tulah, Bang Rogi, bukan tuah. Asimat kami selama ini, mungkin kami terlampau lama diberi dongeng bahwa kami harus patuh kepada satu nilai, di mana diceritakan tentang Lingga dan Yoni, simbol Dewa Siwa dan Dewi Umani. Ada satu persetubuhan antara negara dengan rakyatnya atau pemerintah dengan rakyatnya. Sama seperti Dewa Siwa atau Dewi Umami atau Umayi. Sama seperti cerita di Butterfly. Semuanya adalah yang menindih
menindih kami. Di pilkada ini pun kami ingin mendapatkan sesuatu itu agar kami bisa melawan. Hari ini kami tidak melawan. Hari ini kita berada dalam satu kutukan. Sama sekali tidak ada perlawanan. Ketika kuku-kuku kekuasaan itu hadir pada kami, justru kami berkelahi sendiri dengan kawan-kawan kami. Luar biasa Pak Agung, luar biasa, terima kasih. Apa yang Anda sampaikan luar biasa. Ya nanti biar ditanggapi oleh Bang Rocky. Bagaimana memberikan semangat keberanian jenengan untuk bisa menegakkan kebenaran soal itu ya. Iya, dan sekali lagi kami hadir untuk mendapatkan satu gambaran supaya kami tidak hanya menjadi satu wilayah yang disebut klientelisme, bahwa kami berada dalam satu kutukan yang disebut kutukan BLT. Terima kasih, selamat malam. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak. Itu sangat menginspirasi kita semua, luar biasa. Oke Prof, dimulai dari tadi. Saya yang pertanyaan pertama. Ada lapisan di dalam batin manusia yang tidak bisa ditembus oleh akal. Tetapi dia selalu menghidupkan harapan itu. Anda bisa bedakan antara gimana? Kedengaran nggak? Kedengaran semua ya? Kedengaran? Dapat ya? Oke. Kan ada kepala, di dalamnya ada otak, ada brain. Aktivitas otak itu menghasilkan pikiran yang kita sebut mind. Kalau kita periksa secara kimia, otak kita itu dipicu oleh faktor luar, lalu diproses secara kimia itu. Ada lompatan listrik di situ. Lalu dia berproses menimbulkan pikiran. Tetapi pikiran itu baru disebut pikiran kalau dia diolah secara rasional. Jadi ada 3 elemen di kepala kita. Brain yang adalah benda mati, mind yang merupakan reaksi mental kita karena ada impuls material dari luar. Tetapi ada fasilitas ketiga, itu mengatur mind itu supaya dia menjadi argumen. Bisa dapat poin itu ya? Saya bisa bedah otak, tapi saya tidak mungkin membuat otak itu bisa berpikir lebih cepat. Kalau impuls dari luar itu nggak ada, ya otaknya berhenti bekerja. Jadi universitas dimaksudkan untuk memicu otak kita menghasilkan mind, pikiran, tetapi yang dituntun oleh reason, oleh logics. Itu yang kita sebut sebagai kemampuan intelektual. Jadi seseorang disebut mampu berpikir secara intelektual, tidak perlu dia punya ijazah doktor, tapi dia mampu untuk menghasilkan reasoning yang diakibatkan oleh kuriositas dia tentang keadaan. Semua pemimpin revolusioner mulai dengan cara itu. Bisa dapat ya masalah itu kan. Jadi orang sekarang lagi banyak studi tentang neuroscience, neurophilosophy, cognitive science, psychological mode of thought. Tetapi bagi mereka seperti Pak Petani itu yang langsung berhadapan dengan problem, otomatis dihidupkan harapan, dihidupkan keinginan bahkan untuk memberontak. Mahasiswa juga begitu. Kritisisme itu muncul karena ada impuls dari luar lalu dibandingkan di dalam. Nah, itu yang kita sebut sebagai kemampuan intelektual. Tadi disebutkan seseorang yang mampu untuk menghasilkan kurikulum yang disebut pedagogy of the oppressed dari orang yang namanya siapa tadi? Paulo Freire, yang menjadi pikiran utama ketika kampus-kampus di Amerika menghidupkan harapan tentang perubahan, semuanya baca Paulo Freire, The New Left. Kita di sini dikendalikan oleh kurikulum yang diatur oleh negara dan kita tunduk pada itu. Jadi kemampuan kita untuk mendialektisir persoalan dibatasi oleh 1, kurikulum standar, 2, feudalisme yang masih ada dalam kabinet, 3, amplop yang beredar setiap kali ada pilkada. Nah, ini 3 penyakit yang menyebabkan kita tidak bisa berpikir utuh. Kita mengeluhkan keadaan, kita menginginkan perubahan,
Tetapi organisasi untuk menghasilkan itu, BEM dikendalikan, partai politik dikendalikan, LSM dibujuk pakai amplop. Jadi kita kenali masalah itu. Itu pentingnya organisasi. Itu pentingnya kemampuan untuk setiap saat kita evaluasi gerakan kita sampai di mana, posisi kita dalam upaya melakukan perubahan diganggu oleh kawan seiring kita. Ya biarin aja kan, buat apa? Jadi sekali Anda mendalilkan perubahan, Anda tempuh itu. Jadi kalau masih berkeluh kesah, ya udah itu yang kita sebut kondisi risiko yang mudah kita hitung seharusnya tuh. Jadi saya lebih percaya bahwa tanah itu diberikan oleh alam bagi mereka yang mengolahnya tuh. Tanah tidak diberikan hanya untuk disertifikat. Itu artinya setiap sertifikasi menyebabkan tanah itu punya nilai ekonomis. Satu waktu saya alami hal yang sama. Saya punya kebun, saya bikin rumah di atas bukit. Lalu datang investor, saya digusur. Karena dianggap tanah saya itu statusnya garapan, sementara dia statusnya hak milik. Lalu saya bertengkar di situ. Dia bilang hak saya lebih tinggi, hak milik. Pak Rocky harusnya naikkan statusnya jadi hak milik. Saya bilang saya hanya mau menggarap, saya nggak mau memiliki. Kenapa hak milik dianggap lebih tinggi dari hak garap? Karena nilai ekonominya. Padahal pilihan orang bisa macam-macam. Kalau saya hanya ingin menggarap, ngapain saya mesti tingkatkan jadi hak milik? Kan dasar pikirannya begitu kan? Tapi kita dibiasakan untuk melihat bahwa hak milik lebih tinggi daripada hak garap. Itu kurang ajar namanya. Dasarnya itu. Dan semua konflik agraria dimulai dengan penipuan bahwa hak milik lebih tinggi daripada hak garap. Dari mana logika itu? Untuk membeli hak milik Anda mesti garap dulu. Jadi kalau dia tidak membeli dari penggarap, dia tidak mungkin dapat hak milik. Hak milik itu bukan abstrak. Jadi saya menerangkan itu di dalam wilayah akademis, tetapi selalu kita kalah karena harus berhadapan dengan orang yang modalnya kuat. Nah, kita mulai mengenali bahwa masalah agraria di pemerintahan Pak Prabowo berikut ini akan jadi sangat besar tuh. Di mana-mana kita lihat ada konflik agraria dan itu potensi untuk menghasilkan perubahan sebetulnya. Jadi kalau ada konflik, biarkan konflik itu tumbuh secara natural. Dinegosiasikan dengan pengacara, usir aja pengacaranya. Tapi mesti ada risiko yang kita ambil. Nah, risiko itu ditanggung oleh kemampuan kita berorganisasi. Hanya organisasi yang memungkinkan kita bertumbuh secara berkualitas di dalam perjuangan ideologis. Nggak ada cara lain. Jadi sekali lagi, semua yang kita dibicarakan tadi itu saya pahami sebagai kegelisahan kita. Sekarang pertanyaannya, kemana kegelisahan itu hendak disalurkan? Harusnya pada partai politik yang beroposisi. Tapi kelihatannya nggak ada yang beroposisi. Nasdem mengambil jalan tidak masuk di kabinet. Saya pikir dia beroposisi. Ternyata, kata Pak Surya Paloh, kami tidak ada di dalam kabinet, tapi kami mendukung sepenuhnya pemerintahan baru. Bagaimana logikanya coba? Tidak ada di kabinet, harusnya beroposisi bukan mendukung. Jadi dari situ kita lihat bagaimana mental yang kita sebut leader akhirnya berubah jadi dealer. Kan itu dasarnya. Nah, hal semacam ini yang ingin kita kembalikan, bahwa filsafat kebangsaan hendak menertibkan kembali pikiran bahwa berbangsa itu dasarnya karena ada perbedaan. Mengapa kita sebut satu bangsa? Karena kita berbeda suku, maka diperlukan persatuan. Jadi ide persatuan itu hanya boleh dihasilkan selama kita menghargai ide perbedaan. Karena kita berbeda-beda, maka diperlukan persatuan. Tapi pemimpin mengatakan demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Ini bahayanya. Jadi sekali lagi kita belajar di sini untuk mendalilkan sesuatu, bahwa dalil itu akhirnya harus kita perjuangkan di jalan. Itu namanya demonstrasi. Dan mahasiswa berhak untuk
mengucapkan dalilnya di luar mimbar akademis, yaitu di jalan, poster, spanduk, demonstrasi. Kan itu mesti kita biasakan. Sebab kalau kita berhenti melakukan itu, semua hal akan kembali pada keinginan birokrasi itu. Bukan saya mendorong Anda berdemonstrasi, saya disebut provokator, tetapi itu memang hak untuk menghasilkan, untuk menggedor, wake up call. Jadi saya kasih ilustrasi, misalnya kan ini banyak baliho tentang pilkada kan. Kalau Anda nggak suka, Anda berhak untuk memutar baliho itu. Kan di belakangnya kosong kan? Tulis saja di situ. Kami tidak setuju dengan pembagian kekayaan yang hanya menyebabkan kondisi kemakmuran Bojonegoro itu dihisap ke pusat. Tinggal diputar begini balihonya. Tulis saja. Apakah itu merusak kota? Tidak, karena kita memakai baliho yang resmi dari si calon. Gampang. Itu yang disebut kreativitas. Jadi sekali lagi, lakukan sesuatu supaya suara kita itu diketahui oleh publik dan diketahui oleh sosial media supaya viral. Ya. Saya tahu tidak sepenuhnya terjawab ya Pak ya. Tapi kalau kita lanjutkan nanti kesannya kita jadi provokator. Bapak mau menantang kita untuk menjadi pemberani apa yang mesti dilakukan, ya itu sama aja mengajak kita menjadi provokator. Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu sesi ketiga ya. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan dari semua. Yang ketiga dulu, tiga season pertama dari sisi kiri ya, Mas. Satu. Yang kedua, ya, Mas ya. Yang ketiga, ya Bapak yang berbaju batik yang begini ya. Oke. Silakan, Mas ini dulu, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alifian Alayubi, dari mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro semester 5. Ingin menanyakan tentang kepada Bung Rocky, apa hal paling mungkin kita lakukan ketika dihadapkan dengan dua calon di pilkada yang keduanya sama-sama ada kuku-kuku dinasti? Karena selama yang disebut pesta demokrasi, saya tidak pernah merasa benar-benar memilih calon pemimpin yang mewakili suara saya. Saya selalu merasa dipilihkan oleh partai. Oke, terima kasih. Iya, pertanyaan bagus itu Mas. Yang kedua, iya. Cek. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Prasetyo, mahasiswa semester 7 IKIP PGRI Bojonegoro. Di sini saya baru saja mendapatkan suatu permasalahan yang menarik sebetulnya untuk kita ulik, terkait maraknya kasus jual beli ijazah di kalangan elit politik Indonesia. Nah, ini kan menggambarkan pelanggaran serius terhadap etika pendidikan dan integritas kepemimpinan, Bung. Dalam konteks ini, bagaimana kita dapat memahami dampak dari legitimasi semu yang diperoleh melalui gelar akademik yang dipertanyakan terhadap kepercayaan publik? Sebagai mahasiswa dan anggota organisasi khususnya, sikap bagaimana yang seharusnya kita ambil untuk menghadapi fenomena ini dalam upaya menjaga integritas pendidikan dan kepemimpinan yang berkualitas? Langkah-langkah strategis yang dapat kita ambil untuk memastikan kontribusi kita pada perubahan positif dalam kontestasi politik tanpa terjebak dalam legitimasi palsu. Karena menurut Henry A. Giroux dalam bukunya yang berjudul Education and the Crisis of Public Values, pendidikan itu seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mendorong kritisisme dan kesadaran sosial. Bagaimana kita dapat menerapkan pandangan ini dalam konteks menghadapi isu jual beli ijazah untuk memperkuat integritas di kalangan pemimpin masa depan? Baik, terima kasih. Iya, baik. Lanjut, Pak, silakan. Nggih, monggo.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Pak Moderator dan terima kasih selamat malam Pak Rocky Gerung telah datang di kota kecil di Bojonegoro. Terima kasih banget. Ternyata saya lihat dari sini baru pertama melihat Pak Rocky Gerung. Saya anak desa Pak Rocky yang di Kecamatan Balen di Desa Prambatan. Saya hanya lulusan SMP. Tapi saya punya keberanian untuk ternyata ilmu itu sebenarnya bukan dari akademis saja. Ternyata awalnya ilmu saya hitung-hitung itu ketemu bahwa misalkan kita matematika itu ada sebuah kayak jarum tambah jarum satu itu fakta di alam semesta karena 1 tambah 1 itu ada 2 baru dibukukan. Ternyata akademis itu ternyata awalnya juga dari alam semesta. Ya, dari situ saya lulusan SMP ini melihat retorika dari YouTube-nya Pak Rocky Gerung. Di malam ini saya sangat bangga ternyata Pak Rocky Gerung ternyata benar-benar cerdas secara ukuran ya akal sehatnya. Dari sini Pak Rocky, saya dari desa, kita ukur Pak Rocky. Saya desa itu saya ada sedikit pengalaman di luar ikut kontraktor kereta api dari anaknya penjaga SD 16 tahun baru naik jadi pegawai negeri. Dan dari sini, dari pengalaman ini saya ada ternyata hidup itu kayak Pak Rocky, berawal dari keberanian. Kita ukur dari desa itu, kita ukur kemiskinan sama kemapanan hanya 10% banding 90. Kita lihat sangat dasar di desa itu ukuran pengalaman atau kecukupan kemapanan itu hanya 10%. Banding 90 yang miskin. Pun sama, Bojonegoro itu punya sekarang itu 8 triliun lebih untuk APBD-nya untuk dikembangkan untuk menjadi saya agak belepotan, nggak masalah ya Pak Rocky ya, karena saya hanya lulusan SMP saja, tapi saya mengetahui titik-titiknya kecerdasan itu yang di akal sehatnya Pak Rocky. Saya benar-benar mengakui itu. Dari titik 10 banding 90, pertanyaan pertama, Pak Rocky berani mendobrak akal sehat dari rata-rata masyarakat Indonesia yang 10% pengalaman yang bisa diajak debat sama bandingan 90% itu. Pak Rocky adakah berapa tahun hitungan Pak Rocky sendiri untuk menciptakan pola pikir bangsa kita itu bisa bebas berakal sehatnya, tidak kayak kata-kata masnya tadi, kita itu kayak dikutuk dalam tempurung yang tidak berani apa-apa, apalagi kita hanya di kota Bojonegoro ini. Kita hanya tahu kalau jalan kita itu bagus, kita sudah tenang, tidak ada mungkin demo-demo lagi gitu. Jadi berapa hitungan Pak Rocky untuk merubah bandingan 10% sama 90% yang akal kita itu belum terbebas untuk berpikir sehat sekali itu. Mungkin itu satu pertanyaan. Yang kedua, karena rata-rata kemiskinan yang pola pikirnya juga mulai dari mungkin dari kepala daerah di sini sampai ke bawah, kita itu dulunya miskin. Ada Exxon lah terjadi itu. Kita APBD naik 8 triliun. Terus hitungan saya yang lihat dalam koridor, saya hanya tidak ikut pernah politik, tapi hanya melihat kondisional lapangan. Itu saya lihat kota ini itu kayak tidak siap menerima 8 triliun itu untuk dibuat apa saja gitu loh. Tidak ada kesiapan, kayak
kayak kebingungan untuk menerapkan itu. Yang saya lihat hanya 30% yang nyampe untuk semua kalangan masyarakat. Yang 70% itu masih kayak mungkin tata kota itu ditata ulang kembali, uang itu di kayak pembangunan itu kayak diulang gitu, kayak kelebihan uang tapi tidak bisa memakan ke satu poin yang benar gitu loh. Itu yang saya lihat kondisi di Bojonegoro. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, cukup dulu ya. Yang ketiga hanya saya ucapkan terima kasih akal sehatnya. Ya. Terima kasih banget Pak Rocky. Mudah-mudahan Pak Rocky dengan keberaniannya benar-benar bisa menumbuhkan mungkin prof-prof yang lain ditaruh yang seide dengan Pak Rocky, ditaruh setiap lini kota yang kecil-kecil di seluruh Indonesia biar cepat akal sehatnya jalan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Rocky. Terima kasih Mas. Baik, Prof, silakan Prof. Dari yang pertama tadi ada 2 calon yang kedua-duanya adalah kuku dari kekuasaan, bagaimana menyikapinya? Ya, kalaupun ada 3 calon, 5 calon, itu sama-sama kuku-kuku pusat. Kan kita tidak melihat lagi fungsi partai untuk menghasilkan pemimpin. Jarang kita lihat ada perdebatan intelektual di dalam partai untuk meloloskan calonnya. Jadi kalau saudara ragu siapa yang saudara mau pilih, ya golput aja. Golput itu adalah, kan memilih itu adalah hak, bisa kita pakai, bisa tidak kita pakai. Kalau di Australia, Anda tidak memilih, ada kena denda itu. Tapi di kita, tidak ada aturan itu. Ya tentu Anda bisa timbang, mungkin dalam 2-3 hari atau dalam 1 minggu ke depan, Anda bisa berubah pikiran. Tergantung akses Anda pada pengetahuan dia tentang nasib Anda. Jadi kesempatan semacam ini itu betul tadi Bapak tadi ucapkan itu. Jadi mestinya yang dilantik di MPR tadi ada Bapak itu. Wakil ya? Cocok dari wakilnya gimana? Tapi cuma ijazah SMP itu gimana Pak? Katanya orang sekolah itu katanya apa Pak? Kemarin katanya Pak Rocky, ya, tahu saya. Bukan ijazahnya tapi akalnya itu jalannya sampai di mana? Ya ada orang yang punya ijazah tapi palsu, nggak ada gunanya. Mungkin ini bukti saya bisa agak mengimbangi Pak Rocky. Bapak bukan lagi mengimbangi saya, udah melampaui saya. Jadi kita lihat bagaimana tutur kata Bapak tadi sistematis, ada poin yang mau diterangkan dan dia mau menanggung akibat dari keterangan itu. Kan manusia dianggap manusia kalau dia punya pikiran, dia ucapkan pikiran itu dan dia tahu risiko dari pikiran itu. Banyak dosen punya pikiran, dia nggak mau ucapkan pikirannya karena dia takut bahwa kemampuan dia untuk mempertahankan argumennya begitu lemah. Ada yang mampu mempertahankan argumen tapi takut mengambil risiko dengan argumen itu. Kan baru setelah mahasiswa demo, maka guru-guru besar itu mulai ikut-ikutan bikin petisi lah. Baru itu yang terjadi. Jadi di dalam kehidupan semacam ini, memilih itu, kalau saya katakan, Anda jadi golput aja. Kan itu semacam teguran etis terhadap politik yang tidak mampu menghasilkan kompetisi yang sehat. Itu poinnya. Ada berapa calon di Bojonegoro? Berapa? 2. Mana kuku kaki kiri, mana kuku kaki kanan? Sama aja kalau dua-duanya kuku kan. Nah saya ingin supaya Bawaslu, KPU itu justru memprovokasi panggung debat akademis itu. Bukan menghalangi orang untuk bertemu dengan komunitas. Ini belum waktunya kampanye. Suruh aja kampanye suka-sukanya tuh. Toh filter terakhir bukan aturan KPU, tapi hati nurani rakyat.
Bawaslu fungsinya mengawasi amplop, bukan mengawasi pikiran. Itu tugas Bawaslu. Jadi buat saya memang ada aturannya itu supaya tertib, iya, tapi tertib itu dimaksudkan untuk menghalangi pikiran. Kalau ada calon misalnya yang punya otak datang ke sini ngobrol sama saya, apakah dia melanggar aturan Bawaslu? Oh iya, ini bukan jam kampanye. Jam kampanye kapan? Kemarin. Ya dia tidak memakai jam itu, dia ingin memakai kesempatan ini karena jam kampanye itu jam teknis, bukan jam etis. Jadi mesti dalilkan itu. Mau diapain? Mau ditangkap? Silakan aja tangkap. Mau didiskualifikasi? Silakan diskualifikasi. Tapi dia udah mempertahankan minimal keinginan dia untuk mengucapkan pikirannya tanpa batasan teknis. Kerjaan KPU itu adalah membatasi teknis. Kerjaan Bawaslu adalah mencari kesalahan pikirannya tuh. Kan Bawaslu itu kayak ular yang ini patok dia. Jadi kemampuan kita untuk mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu itu di awal saya ikut membentuk dua lembaga itu di awal reformasi. KPU kita maksudkan sebagai pedagog politik. Dia mesti mengedarkan value. Dia mesti menghasilkan diskurs. Bukan sekedar mencatat jam kampanye atau tempat kampanye. Itu mah soal teknis. Demikian juga Bawaslu mengupayakan supaya ada kesamaan argumen, ada kesamaan kesempatan untuk mengucapkan pikiran. Tadi Bapak tadi SMP. Kenapa Bapak tadi tidak di-watch oleh Bawaslu, oleh KPU untuk dijadikan panelis? Cara dia terangkan. Bapak tadi mengucapkan kemampuan bahwa petani itu melekat dengan petani adalah bau tanah. Nanti dia dianggap Bapak petani, becek. Yang mesti dipanelis yang pakai jas itu. Kan konyol. Yang pakai jas itu petaninya orang yang pakai jas kadangkala otaknya didengkul. Padahal fungsi dengkul bagi Pak petani adalah untuk menggarap tanah. Jadi itu yang kita sebut sebagai upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Semua pendiri bangsa ini tidak semuanya lulusan akademis, ada yang betul-betul otodidak. Jadi kemampuan kita hari ini, malam ini adalah menghasilkan pikiran alternatif. Kalau pikiran alternatif itu tidak diucapkan di panggung akademis dan kita nggak tahu apa pikiran dua calon ini misalnya, kita nggak tahu, ya jangan pilih. Kampanye akan aja, pikirannya sama-sama zong, diamin aja kan. Jadi itu yang kita maksud. Kalau kita mau menghentikan kuku-kuku kekuasaan, maka kita harus mulai dengan kenekatan untuk mengatakan bahwa kami menolak Bojonegoro dihisap oleh kuku-kuku kekuasaan pusat. Kan gampang. Ini sekaligus soal ijazah palsu itu kan. Kalau saya hitung di dalam mungkin satu semester ini berlomba-lomba orang untuk dapat ijazah. Bertahun-tahun saya ngajar di UI soal metodologi. Tiba-tiba begitu banyak mahasiswa saya yang melaporkan bahwa ada bupati minta tolong buatin riset desain. Ada bupati, wali kota minta tolong anggota DPR juga buatkan paper kecil. Dia berlomba-lomba untuk lulus dari UI. Nah sekarang siapa yang mau masuk UI? Kalau kualitasnya adalah Saudara Bahlil. Buat apa? UI mendalilkan dirinya sebagai world class university. Singkatannya bagus, WCUI. Water Closet UI, memang itu. Jadi saya tahu itu apa yang terjadi di Universitas Indonesia itu adalah sinyal pertama dari alam semesta untuk mengatakan bahwa di banyak universitas hal yang sama juga terjadi. Jadi begitu Anda pergi ke seminar internasional, Anda ngomong misalnya Bahlil ngomong tentang nikel. Anak Eropa misalnya bilang, oh ya itu betul. Yang penting ada hilirisasi, didalilkan oleh Bahlil.
Tapi pertanyaan akademisnya adalah, apakah energi yang bersih di hilir juga bersih di hulu? Oh bersih memang, karena sumbernya difilter. Bukan itu pertanyaan akademis. Bersih di hilir sebagai energi, tapi kotor di hulu karena kompetisi untuk memperoleh izin di hulu itu dilakukan secara tidak kompetitif. Jadi dia kotor secara politis di hulu, itu masalahnya tuh. Apa yang akan terjadi? Energi kita begitu tiba di Eropa, ditanya di situ, hilirisasi bersih. Hulunya apa? Cuma 4 pemain nikel. Maka dianggap itu adalah monopolistik. Ya diboikot di situ. Anda jualan kopi misalnya, berkali-kali saya kasih contoh. Jualan kopi, kopi paling enak. Kita bawa ke Eropa. Anak Eropa akan bilang, oh, ini kopi paling enak. Dia mulai bertanya, ini kopi dari mana? Kalau saya bilang ini kopi dari Gayo. Anak Eropa tanya, Gayo di bukit keberapa? Pusing kita. Kok dia mesti tanya bukit keberapa? Karena dia udah petakan dataran tinggi Gayo itu. Begitu kita sebut misalnya bukit ke-27, dia Google. Oh ya, di bukit ke-27 ada kopi enak dari Indonesia. Lalu dia bertanya, bukankah 6 bulan lalu itu masih hutan, kenapa sekarang jadi kebun kopi? Artinya ada deforestasi. Maka kampanye mereka, Partai Hijau Amerika, Partai Hijau Eropa dan Partai Buruh mulai memprovokasi bahwa Indonesia merusak lingkungan. Indonesia didalilkan tidak mengikuti protokol Paris, protokol Glasgow, protokol Jepang. Jadi boikot kita. Karena kehidupan ekonomi sekarang itu di watch secara sangat rigid oleh kaum environmentalist. Dan kalau kita gagal itu, ya artinya seluruh ekspor kita bisa dihentikan. Demikian juga soal korupsi. Jadi kita bicara tentang kebangsaan dalam upaya untuk memamerkan pada dunia bahwa kita mampu untuk comply dengan ide-ide etika planet. Kita tidak lagi bicara tentang modal negara bangsa, tapi modal ekologi di planet ini. Pemerintah misalnya bisa bantah, saudara Rocky itu nipu, nggak ada perusakan lingkungan. Foto dari atas, Indonesia tutupan hijaunya makin bertambah. Memang, kalau saya lihat dari atas, menurut foto, Indonesia itu makin hijau. Artinya tidak ada deforestasi. Tapi kalau kita zoom, hijaunya itu hijau lapangan golf. Bukan hijau hutan yang diverse. Lapangan golf tempat transaksi korupsi antara pengusaha dan pejabat. Jadi itu yang menjadikan kita cemas bahwa satu waktu akan ketahuan bahwa kita menipu banyak hal tuh. Dan Pak Prabowo mulai bongkar itu. Tadi ya mudah-mudahan dia berani bongkar lebih jauh. Kan dia bilang tadi bahwa pembangunan itu harus berdasarkan kepentingan rakyat, kepentingan petani, kepentingan nelayan, bukan kepentingan investor. Kita tagih nanti dalam 100 hari. Apa betul Pak Prabowo mampu untuk membongkar kepentingan oligarki? Itu poinnya. Tagih aja pada mahasiswa kan. Jadi sekali lagi kemampuan kita bercakap-cakap malam ini dimaksudkan untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir. Hanya itu yang bisa saya sumbangkan. Dan kita dan Pak Diki lagi bikin kampanye terutama untuk menghalangi kembalinya kuku-kuku kekuasaan di lokasi-lokasi yang memungkinkan orang melihat, oh di situ ada ekstraktif industri, maka kita digali habis-habisan tuh. Dan keuntungannya, Anda bayangkan misalnya, sangat mungkin perusahaan yang beroperasi di Bojonegoro, CSR-nya tiba di Solo dengan segala macam tipu daya. Jadi kita mau halangi, kemampuan kita menghalangi itu didasarkan pada kecerdasan kita untuk mendalilkan ke publik. Ya itu yang saya lagi pikir sambil saya mencoba membayangkan. Kalau kita bikin misalnya estimasi berapa tahun Indonesia keluar dari kedunguan gitu.
IQ nasional kita sekarang 78. IQ Singapura 105, IQ Vietnam 115. Jadi 78 pergi ke 115 itu. Ya, oke, betul. Nah, kita kaitkan misalnya dengan keinginan kita untuk punya bonus demografi. Saya baca seminggu yang lalu, pendapatan per kapita anak muda Malaysia sekarang 13.500 dolar di Malaysia, di kita 4.500. Kita baru hanya sepertiga dari Malaysia. Jadi bayangkan kalau dibuka transaksi ekonomi, yang dapat bonus demografi adalah Malaysia, bukan Indonesia tuh. Kalah secara pendapatan, kalah secara IQ. Nah, kalau kita bikin ekstrapolasi ke depan, ya mungkin kita perlu 3 abad lagi supaya tiba di situ. Kecuali korupsi kita hentikan, kecuali kuku-kuku kekuasaan kita hentikan. Tapi kalau saya bikin modeling, masih begini terus, itu 300 tahun baru kita mulai mampu menyusul. Artinya 300 tahun, sebagian besar yang ada di sini akan robot yang ada di sini. Kan dalam 300 tahun ke depan, umat manusia itu udah tidak diperlukan oleh planet. Karena kemampuan umat manusia merusak planet itu udah melampaui kemampuan alam untuk merusak dirinya sendiri. Anda yang belajar ekologi tahu prinsip antroposin, bahwa jumlah kerusakan yang dilakukan manusia sudah melampaui jumlah kerusakan yang dibuat oleh alam, dan kemungkinan memulihkannya tidak mungkin lagi. Alam itu kalau dia merusak dirinya, dia mampu untuk menghasilkan, memulihkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia dirusak manusia, tidak mungkin alam itu memulihkan dirinya kecuali manusia yang memulihkan dirinya, dan itu nggak mungkin. Anda tahu prinsip ekologi bahwa ada gurun Sahara. Gurun Sahara itu tak ada satupun tumbuhan di situ. Sejajar dengan gurun Sahara ada hutan Amazon yang subur. Kita mengutuk gurun Sahara dan menguji hutan Amazon, padahal secara ilmiah gurun Sahara itu dia menguapkan fosfor. Fosfor itu naik ke udara, mengikuti rotasi bumi, ditiup oleh angin, dalam 40 jam fosfor butir pasir dari gurun Sahara tiba di hutan Amazon. Jadi gurun Sahara memupuk hutan Amazon. Bumi mampu untuk memupuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana kita mau memupuk hutan Amazon? Bisa kita pupuk hutan Amazon dengan kita mengendalikan kerakusan kita untuk memindahkan ibu kota. Dengan cara itu kita mempertahankan homeostatis dari planet. Yang kita sebut sebagai butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kerakusan para pejabat di Bojonegoro bisa memberantakkan isi planet ini. Prinsip ekologinya begitu. Tapi mungkin terlalu jauh, karena itu kita harus kendalikan kekuasaan supaya dia tidak rakus. Tidak ada partai politik yang beroposisi. Kesempatan kekosongan itu harus diisi oleh masyarakat sipil, diisi oleh mahasiswa. Jadi kita pastikan bahwa kendati secara formal, secara ofisial tidak ada oposisi, tapi pikiran oposisional harus diwujudkan, harus diterbitkan. Nah, itu fungsi dari teman-teman dan fungsi dari persahabatan kita sebagai sesama manusia, sebagai warga negara yang menginginkan bangsa ini dituntun dengan keadilan, dituntun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu aja dalilnya tuh. Jadi bagi teman-teman yang hendak memantau pilkada sekarang, pastikan bahwa ada perdebatan konseptual untuk menghitung tadi berapa ongkos politik yang dikeluarkan oleh pilkada, berapa kembalinya secara ekonomi, dan berapa kerugian ekologisnya tuh. Hanya itu dalilnya. Dan itu berlaku di mana-mana. Dan saya tahu bahwa mereka yang ingin jadi pejabat pasti akan minta izin dari pusat itu. Dan seringkali sponsor pusat itu melampaui keinginan kita untuk mengendalikan. Tapi saya tetap percaya teman-teman mahasiswa dalam 5 tahun ke depan itu diminta oleh peradaban, diminta oleh sejarah untuk tetap kritis. Dan kita mulai dari Bojonegoro. Iya, sebenarnya saya pengen lanjutkan sampai pagi,
Tapi sepertinya panitia membatasi sampai jam 9:30 ya. Betul Mas ya? Baik. Saya tahu pertemuan kali ini tidak cukup memberikan kepuasan ataupun solusi, karena memang ini bukan membicarakan soal solusi terhadap suatu persoalan, tapi bagaimana cara membuka pikiran. Tapi izin Prof, kalau boleh ya, boleh moderator memberikan opini ya. Pengalaman saya keliling daerah mendapat keluhan yang menyedihkan seperti ini. Apa yang Bapak sampaikan soal pertanian, bahwa kupu-kupu itu tadinya diharapkan memberikan keindahan, tapi ternyata hanya menghasilkan ulat yang memakan tanaman pertanian. Kemudian guru yang juga sama memberontak soal kurikulum, tapi kekuasaan tentang kurikulum itu tidak bisa kita rubah. Sehingga akhirnya kita tidak tahu mau bergerak seperti apa. Bapak Ibu semua, berdasarkan pengalaman dari kehidupan saya, ya, karenanya saya ingin buka forum diskusi akal sehat itu. Ada satu hal yang mesti Bapak yakini dan adik-adik semua ya, adik-adik yakini semua, ibu guru, petani, bahwa manusia itu merupakan khalifah di muka bumi. Ya, bahwa kita sebagai manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Maka pemerintah yang jancuan itu nggak ada artinya buat kita. Nggak ada artinya. Pemerintah dari beberapa tahun yang lalu itu sudah jancuk, nggak mikirin rakyat. Jadi khalifatullah, pemimpin muka bumi sebenarnya ini adalah kita sendiri, manusia. Kita sendiri. Dan yang membuat Anda menjadi khalifah itu adalah akal pikiran kita. Akal pikiran kita yang menjadikan kita khalifah di muka bumi. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa Tuhan berkehendak sesuai dengan apa yang ada di dalam benakmu. Allah itu berkehendak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau Bapak petani mengutuk kehidupan sebagai petani, maka sepanjang hari hidup Bapak hanya terkutuk saja. Kalau ibu guru mengutuk tentang kurikulum saja, menyesali tentang kurikulum sehingga tidak bisa mengajarkan murid dengan baik, maka sepanjang itu juga terkutuk, Anda tidak bisa mengajarkan dengan baik. Sekarang kita sudah tahu bahwa kita adalah khalifatullah di muka bumi, dan akal pikiran kita lah yang bisa menjadikan kita seorang khalifah. Bagaimana caranya? Mulailah dari sekarang berpikir positif. Apa yang Bapak alami itu di reframing, dirubah bahwa ini adalah sesuatu yang menuju pada kebaikan. Jadi mulai sekarang berpikir positif saja Pak. Jangan sedihkan situasi, Ibu. Jangan sedihkan situasi, kok kurikulum malah memperkedil situasi. Masa bodoh. Ibu tetap harus berpikir positif. Karena apa? Allah akan bertindak sesuai dengan apa yang ada di dalam benakmu. Ketika kita mengutuk keadaan, maka terkutuklah hidup kita. Itu kita rubah. Kita di framing selalu positif. Persoalannya adalah berpikir positif itu gampang, tapi dia akan menjadikan stres kalau tidak berperasaan positif. Jadi positive thinking itu harus disertai dengan positive feeling. Ya. Akal sehat itu harus disertai dengan jiwa yang sehat. Kalau Rasul menyuruh kita sholat 5 waktu, itu tidak lain adalah bagaimana hati kita itu tetap dalam keadaan sehat. Ya. Jadi kalau pikiran positif, tapi perasaan ngedumel, kesel, jengkel, marah, ragu, nggak yakin bahwa kita bisa memperbaiki keadaan, maka selamanya tidak akan terjadi perubahan keadaan. Jadi positive feeling Pak. Bersyukur bahwa bagaimanapun jenengan masih bisa ada di sini, masih bisa makan, masih bisa menikmati sesuatu yang kita miliki. Ketika Anda bersyukur, maka Allah akan lipatkan rezeki Anda lagi. Jadi banyak sesuatu yang sudah kita punya, sebenarnya sudah kita tahu, tapi kita sendiri tidak mempraktekkan.
kita lebih banyak mengeluh dan mengutuk keadaan. Jadi adik-adik mahasiswa khususnya ya, mulai sekarang belajar positive thinking. Jangan jengkel dan keluhkan sesuatu keadaan. Kemudian bangkitkan perasaan dengan, oh aku sudah syukur bisa kuliah, aku masih senang masih punya bapak ibu yang bisa makan. Kebiasaan memfeeling positifkan hati kita dan pikiran itu, maka dia akan memberikan sinyal kepada alam semesta untuk mendekatkan kepada rezeki-rezeki yang lebih besar. Ya, saya ya bukan dogma, ini enggak dogma, ini pengalaman hidup saya bilang. Ya, kalau anda saya kasih referensi ya, Anda cari buku Ronde Brin, pengarangnya namanya Ronde Brin, judulnya adalah ya, itu ada namanya hukum law of attraction, the magic, ya. Jadi kalau Anda baca buku itu, Anda akan tahu bahwa sebenarnya kita ini lebih berkuasa daripada pemerintah itu. Kita ini lebih berkuasa pada keadaan itu. Kita bisa menciptakan semua oleh pikiran kita sendiri. Persoalannya kita terbelenggu oleh berpikir yang tidak yakin bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan kita dengan pikiran sendiri. Ini akan panjang ceritanya, nanti ini bukan dogma. Saya tidak mendogmakan Anda, tapi percayalah bahwa kita adalah halifatullah di muka bumi karena kita punya pikiran yang diberi kelebihan dari seluruh makhluk yang ada adalah pikiran. Kemudian Allah akan bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Maka ikutilah itu. Insya Allah Anda akan menjadi lebih baik, jauh menjadi lebih baik. Kalau Anda tanya tadi estimasi ke Pak Rocky, berapa tahun Pak kira-kira itu terjadi? Pengalaman hidup saya, kalau saya menetapkan pikiran positif dan perasaan positif, tidak lebih dari 1 tahun terjadi perubahan kehidupan yang luar biasa. Silakan Anda buktikan. Ya, mohon maaf, sesi tanya jawab sudah habis. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada IKIP PGRI bahwa ini termasuk langkah berani juga untuk mengundang Rocky ke tempat ini. Dan saya yakin Bapak Intel sudah menyaksikan apa yang sedang kita lakukan di sini adalah demi kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.